Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ika Astuti, dalam pembahasan tips dan trik mengerjakan UNBK Matematika SMA jurusan IPS. Mari kita simak bersama-sama. Oke, langsung saja pada soal pertama. Penyelesaian sistem persamaan linear X ditambah 2Y sama dengan 1 dan 3X ditambah 10Y sama dengan 4 adalah X1 dan Y1. Berapakah nilai X1 dikurangi 2Y1? Untuk mengetahui berapa nilainya, di sini saya menggunakan cara eliminasi, yaitu persamaan pertama X ditambah 2Y sama dengan 1, 3X ditambah 10Y sama dengan 4. Untuk menghilangkan salah satu variabelnya, persamaan pertama saya kalikan dengan 3 dan persamaan kedua saya kalikan 1, yaitu X dikalikan 3 sama dengan 3X, 2Y dikalikan 3 yaitu 6Y, 1 dikalikan 3 tetap 3, dan itu persamaan kedua yaitu dikalikan 1, jadi hasilnya tetap. Langsung kita kurangi, 3X dikurangi 3X hasilnya 0, jadi tidak saya tulis, dan 6Y dikurangi 10Y hasilnya min 4Y, 3 dikurangi 4 hasilnya min 1, mengetahui Y nya jadinya min 4 saya bagikan dengan min 1, dipindahkan ke ruas kanan, dan hasilnya 1/4. Selanjutnya yaitu mencari X-nya, dimana Y-nya sudah kita ketahui yaitu 1/4, jadinya X ditambah 2 dikalikan 1/4, hasilnya itu X ditambah 1/2 sama dengan 1, X sama dengan 2/2 ditambah 1/2, dan hasilnya itu 3/2. Nah, X dan Y-nya sudah kita ketahui semuanya, langsung kita masukkan yaitu X-nya adalah 3/2 dan Y-nya juga 3/2, hasil dari 2 dikalikan 1/4. 3/2 dikurangi 3/2 hasilnya adalah 0, jadi jawabannya adalah B. Dan cara lainnya yaitu mengkalikan konstantanya, di mana X1 dikalikan dengan 4 dan Y1 dikalikan dengan 1. Hasilnya yaitu 4X ditambah 8Y sama dengan 4, 3X ditambah 10Y sama dengan 4. Lalu dikurangi 4X dikurangi 3X sama dengan X, 8Y dikurangi 10Y hasilnya min 2Y, dan 4 dikurangi 4 0. Nah, ini sama dengan di soal. Soal selanjutnya yaitu sebuah pabrik garmen memproduksi pakaian pria dan wanita. Hasil penjualan 100 pakaian pria dan 140 pakaian wanita sebesar Rp8.200.000. Sedangkan hasil penjualan 150 pakaian pria dan 80 pakaian wanita sebesar Rp8.400.000. Jika X menyatakan harga pakaian pria dan Y menyatakan harga pakaian wanita, model matematika yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah, nah, 100 pakaian pria harganya yaitu X, jadi 100X, dan 140 pakaian wanita dengan harga Y, 100X ditambah dengan 140Y sama dengan 8.200.000. Ini persamaan pertama sudah kita dapatkan, namun biasanya ini harus disederhanakan terlebih dahulu, yaitu persamaan pertama kita bagikan 20, 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5X, 140 dibagi dengan 20 hasilnya 7Y, dan 8.200.000 dibagikan dengan 20 hasilnya 410. Persamaan pertama sudah kita dapatkan, dan untuk persamaan kedua yaitu 150X ditambah 80Y sama dengan Rp8.400.000. Persamaan kedua ini kita bagi 10, yaitu 150 dibagi 10 15X, dan 80 dibagi 10 yaitu 8Y, dan Rp8.400.000 dibagi 10 menjadi Rp840.000. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 3. Ayah memiliki uang sebanyak Rp500.000 akan dibagikan kepada kedua anaknya. Anak pertama mendapatkan Rp50.000, lebihnya dari 2 kali uang yang diterima anak kedua. Jika X adalah jumlah uang yang diterima anak pertama dan Y adalah jumlah uang yang diterima anak kedua, persamaan metrik dari permasalahan tersebut adalah uang ayah Rp500.000 ini akan dibagikan kepada kedua anaknya. Jadinya X ditambah Y sama dengan Rp500.000. Itu untuk persamaan pertama. Dan anak pertama mendapatkan Rp50.000, lebihnya dari 2 kali uang
yang diterima anak kedua. Jadi penulisannya X sama dengan 2Y ditambah 50.000. Lalu 2Y ini kita pindahkan ruas menjadi min 2, yaitu X min 2Y sama dengan 50.000. Ini untuk persamaan kedua. Sistem persamaan metriknya yaitu AX ditambah BY sama dengan C, PX ditambah QY sama dengan R. Penulisannya yaitu A, P, B, Q, X, Y sama dengan C, R. Dan persamaan matriksnya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 1, dan X sama dengan 1, min 2Y sama dengan min 2. X dan Y kita tulis ulang, dan untuk C-nya yaitu Rp500.000 dan R-nya adalah Rp50.000. Jadi jawabannya adalah A. Dan untuk soal nomor 4, diketahui matriks A sama dengan 2, 5, 1, 3, matriks B 1, 3, 2, 1, matriks C yaitu 0, 1, 3, dan 2, dan D sama dengan 2A min B ditambah C. Inverse dari matriks D adalah, nah ini diketahui bahwa D sama dengan 2A dikurangi B ditambah C. Langsung kita kalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 dikali 1 yaitu 2, 2 dikali 3 adalah 6. Lalu langsung kita kurangi dengan B dan dijumlahkan dengan C, yaitu 4 dikurangi 1, 3, ditambah dengan 0, 3, 2 dikurangi 2, yaitu 0 ditambah 3, 3, lalu 10 dikurangi 3, 7, lalu tambah 1 yaitu 8, 6 dikurangi 1, 5, dan ditambah 2 yaitu 7. Lalu kita cari inverse dari D, dimana yaitu caranya adalah 1 per determinan D dikali adjoint dari D. Determinan dari D itu adalah 3 dikali 7 dikurangi 3 dikali 8. Jadi 21 dikurangi 24. Hasilnya adalah min 3. Dan untuk adjoint dari D itu adalah seumpama kalian mempunyai matriks A, B, C, D. Adjointnya itu adalah D dan A ini kita silakan. Lalu B dan C ini kita tambahkan dengan min, yaitu D min B min C dan A. Jadi adjointnya adalah 7, min 8, min 3, dan 3. Sama dengan min 1 per 3 dikalikan matriks 7, min 8, min 3, dan 3. Hasilnya yaitu 1 per 3, min 7, 8, 3, min 3. Dan jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan. Nilai maksimum fungsi objektif f buka kurung x min, y sama dengan 6x plus 8y pada daerah penyelesaian tersebut adalah, kita mencari nilai koordinatnya terlebih dahulu. Gambar yang sudah diarsir, misalnya 1. Nah, koordinatnya itu adalah 1,0, dan untuk koordinat yang ini yaitu 0,1, dan koordinat ini adalah 0,0. Dan yang paling terpenting yaitu mencari titik koordinat pada titik potong kedua garis. Untuk mengetahui titik potong tersebut, kita harus mengetahui persamaan pada garis P dan garis Q. Nah, misal ada garis lurus pemotong sumbu Y dan sumbu X. Kita misalkan di sini B dan di sini A. Maka persamaan garis ini adalah AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Jadi persamaan garis pada garis P yaitu P sama dengan X ditambah 3Y sama dengan 3 dikali 1 yaitu 3. Dan pada garis Q, 2X ditambah Y sama dengan 2 dikali 1 yaitu 2. Nah, lalu kita eliminasikan, yaitu 2x ditambah y sama dengan 2 dikalikan 3, x ditambah 3y sama dengan 3 saya kalikan 1. Jadi 2x dikalikan 3 6x, y dikalikan 3 3y, 2 dikalikan 3 sama dengan 6, dan untuk x ditambah 3y sama dengan 3 dikalikan 1 hasilnya tetap. Langsung kita kurangi, 6x dikurangi x sama dengan 5x, 3y dikurangi 3y 0, jadi tidak usah ditulis, dan 6 dikurangi 3 yaitu 3. X nya adalah x sama dengan 3 per 5.
Lalu kita substitusikan untuk mencari y-nya. 2x ditambah y sama dengan 2. Y sama dengan 2. 2x pindah ruas menjadi min 2. Y sama dengan 2 min 2x. X-nya adalah 3/5. Dikalikan 2 hasilnya 6/5. Dan 2 ini kita samakan penyebutnya, yaitu 5 menjadi 10/5. Jadi 10/5 dikurangi 6/5 sama dengan 4/5. Nah, lalu titik-titik pojok ini dimasukkan pada fungsi objektif, yaitu f buka kurung x, y tutup kurung sama dengan 6x plus 8y. Fungsi pertama yaitu buka kurung 1,0 tutup kurung sama dengan 6, buka kurung 1 ditambah 8 dikalikan 0 sama dengan hasilnya adalah 6. Dan untuk fungsi yang kedua yaitu 0,1 sama dengan 6 dikalikan 0 ditambah 8 dikalikan 1 dan hasilnya adalah 8. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu titik potong pada kedua garis itu adalah 3/5 dan 4/5 sama dengan 6 dikalikan 3/5 ditambah 8 dikalikan 4/5 hasilnya yaitu 18/5. 8 dikalikan 4/5 hasilnya adalah 32/5. Jadi 18/5 ditambah 32/5 sama dengan 50/5 dan hasilnya adalah 10 dan nilai maksimumnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah C10. Oke, sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, nomor 8, daerah hasil fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 2x min 12 untuk daerah asal. Domainnya adalah x lebih besar dari min 3 lebih kecil dari 0 dan x adalah anggota bilangan real. Si kuadrat grafiknya bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, jika koefisien kuadratnya positif, maka grafik terbukanya mengarah ke atas. Namun jika negatif, maka grafik terbukanya mengarah ke bawah. Nah, kita mengerjakannya dengan cara mudah saja, di mana x-nya itu langsung kita ganti dengan min 3, yaitu 2 buka kurung min 3 pangkat 2 dikurangi 2 buka kurung min 3 dikurangi 12. Langsung kita kalikan, 2 dikali 9 adalah 18, ditambah 2 min 2 dikali min 3 yaitu 6, dikurangi 12. Dan hasilnya adalah 24 dikurangi 12 sama dengan 12. Dan untuk yang 0, f 0 sama dengan 2 buka kurung 0 pangkat 2, min 2 buka kurung 0, min 12 dan hasilnya adalah min 12. Jawabannya adalah y lebih besar dari min 12 dan lebih kecil dari 12. Y adalah anggota bilangan real. Cara gampangnya seperti ini dan kebetulan jawabannya itu sama, benar. Oke, nomor 10, bab fungsi komposisi. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 5x ditambah 1 dan gx sama dengan 4x ditambah 1. Fungsi komposisi g bundaran f x sama dengan, nah pengertian mudahnya itu seperti ini. X dari g itu adalah f. Jadi 4 X-nya itu adalah buka kurung 3x pangkat 2 min 5x ditambah 1 tutup kurung ditambah 1 sama dengan 4 dikalikan 3x pangkat 2 adalah 12x pangkat 2 dikurangi 4 dikali 5x 20x ditambah 4 dikalikan 1 4 dan ditambah 1 sama dengan 12x pangkat 2 20x min 20x ditambah 4 ditambah 1 5. Jawabannya adalah A. Nomor 11. Pembuatan pakaian pada suatu industri dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotongan kain menjadi pola dan dilanjutkan dengan tahap penjahitan pola menjadi pakaian. Banyak item pola yang terbentuk bergantung lebar kain yang tersedia dengan mengikuti fungsi fx sama dengan 3/4x ditambah 5. Sedangkan banyak pakaian yang diproduksi bergantung pada banyaknya pola yang dihasilkan dengan mengikuti fungsi gx sama dengan 1/2x ditambah 6. Jika tersedia 100 meter
persegi kain untuk membuat pola, banyak pakaian yang dihasilkan adalah. Nah, di sini ada 2 tahap, yaitu pertama pembuatan pola, di mana fungsinya adalah 3/4, kainnya adalah 100 meter persegi, jadi 3/4 dikali 100 ditambah 5. Nah, 100 ini kita bagikan 4, hasilnya itu 25. Jadi 3 dikali 25 ditambah 5, 3 dikali 25, 75 ditambah 5 sama dengan 80. Lalu untuk yang kedua, tahap kedua adalah membuat kain. Berapa pakaian yang akan terbuat? Yaitu 1/2 dikali 80 dari banyaknya pola ditambah 6. 1/2 dikali 80 ditambah 6, hasilnya adalah 46 pakaian. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 12. Diketahui fx sama dengan 9x ditambah 17 per x ditambah 2, x tidak sama dengan min 2, dan f min 1x adalah inverse dari fx. Apakah nilai f inverse 10? Nah, misalkan fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, f inverse-nya itu adalah min dx plus b per cx min a. D sama A-nya kita silangkan, maksudnya kita pindah. Nah, ini adalah cara mencari inverse. Fx sama dengan 9x ditambah 17 per x ditambah 2. Kita menggunakan cara yang barusan, f inverse-nya itu sama dengan min 2x ditambah 17 per x min 9. F inverse dari 10 sama dengan min 2 buka kurung 10 kita masukkan ditambah 17 per x 10, x itu adalah 10, min 9 sama dengan min 2 dikali 10 adalah min 20 ditambah 17, 10 dikurangi 9 adalah 1 sama dengan min 20 ditambah 17 min 3, hasilnya min 3. Dan untuk cara yang kedua, yaitu fx kita samakan dengan f inverse-nya. F inverse-nya misalkan y sama dengan fx sama dengan y. 9x ditambah 17 per x ditambah 2 sama dengan 10. Nah, 9x ditambah 17 sama dengan 10. X ditambah 2 ini kita pindahkan ruas, yaitu dikalikan dengan 10. 9x ditambah 17 sama dengan 10x ditambah 20. Lalu kita kumpulkan 9x dikumpulkan dengan 10x, artinya pindah ruas menjadi min 10x sama dengan 20. 17 pindah ruas menjadi min 17, yaitu 9x dikurangi 10x sama dengan min x, 20 dikurangi 17 sama dengan 3, x sama dengan min 3. Jadi hasilnya sama, yaitu min 3. Nomor 13. Persamaan grafik fungsi kuadrat seperti pada gambar di bawah ini adalah. Nah, ini kan sudah diketahui bahwa titik baliknya yaitu 1,2 dan titik lainnya adalah 0,4. Jika diketahui TB-nya, maksudnya titik baliknya, maka mencari fungsi kuadratnya yaitu P, Q. Nah, Y sama dengan A buka kurung X min P tutup kurung pangkat 2 plus Q, di mana P itu adalah 1 dan Q-nya itu adalah 2 dari titik 1,2. Dan Y sama dengan A buka kurung X min 1 pangkat 2 ditambah 2. Untuk mengetahui A-nya ini ada titik lain yaitu 0,4. Nah, 0,4 ini 4-nya kita jadikan Y dan 0-nya kita jadikan X. Jadi 4 sama dengan A buka kurung 0 dikurangi 1 tutup kurung pangkat 2 ditambah 2. Dan hasilnya adalah 4 sama dengan A ditambah 2. Lalu 2 ini pindahkan ruas menjadi min 2. 4 min 2 sama dengan A. 4 dikurangi 2 adalah 2 sama dengan A. Lalu pindah ruas, A sama dengan 2. Sudah diketahui bahwa A-nya itu adalah 2. Lalu sekarang kita masukkan yaitu Y sama dengan 2 buka kurung X min 1 tutup kurung pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 2 buka kurung X pangkat 2 min 2X ditambah 1, hasil dari perkalian kuadrat ditambah 2
sama dengan X pangkat 2 dikalikan 2 yaitu 2X pangkat 2. 2 dikalikan 2X sama dengan min 4X. Dan 2 dikali 1 2 lalu ditambahkan 2. Sama dengan 2X pangkat 2 min 4X ditambah 4. Dan jawabannya adalah C. Selanjutnya kita bahas nomor 14, barisan aritmetika. Diketahui barisan aritmetika mempunyai suku kedua bernilai 4 dan suku ke-8 bernilai 22. Suku ke-15 barisan tersebut adalah, nah di sini kita ketahui bahwa suku kedua adalah 4 dan suku ke-8 adalah 22, di mana rumus dari barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah buka kurung N min 1 tutup kurung B. Nah, untuk mengetahui nilai A ini berapa, kita harus mencari nilai B terlebih dahulu. Di mana sudah kita ketahui bahwa suku ke-8 itu bernilai 22, yaitu A ditambah 7B sama dengan 22. Bisa juga saya tulis dengan A ditambah B ditambah 6B sama dengan 22. Nah, A ditambah B ini adalah suku kedua yaitu bernilai 4. Dan ditambah 6B sama dengan 22. Jadi 4 kita pindahkan ruas, 22 dikurangi 4. Jadi 6B ini sama dengan 18. B sama dengan 18 dibagi 6. 6-nya ini kita pindahkan ruas untuk dibagi dengan 18. Jadi 18 dibagi 6 sama dengan 3. B-nya sudah ketemu 3. Nah, langsung kita substitusikan, yaitu A ditambah 7B sama dengan 22. Langsung kita masukkan 3 ini kepada B, yaitu A ditambah 7 dikali 3 sama dengan 22. Di mana 7 kali 3 itu hasilnya 21, yaitu A ditambah 21 sama dengan 22. A sama dengan 22 dikurangi 21 dan hasilnya adalah 1. Nah, langsung kita masukkan U15 sama dengan A hanya 1 ditambah N15 dikurangi 1, B-nya 3 sama dengan 1 ditambah 14 dikali 3 42. Jadi 1 ditambah 42 itu hasilnya 43 dan jawabannya adalah A. Nah, cara mudah lainnya yaitu langsung dioperasikan, di mana U15 sama dengan A ditambah 14B. Jadi buka kurung A ditambah 7B tutup kurung ditambah 7B. Nah, sama dengan A ditambah 7B ini adalah 22 suku ke-8 dan ditambah 7. B sudah kita ketahui bawah 3, yaitu 7 dikali 3 21 sama dengan 22 ditambah 21 dan hasilnya 43. Sama, yaitu A. Oke, untuk soal ke-16, jumlah deret geometri tak hingga 3 ditambah 3/2 ditambah 3/4 ditambah 3/8 ditambah titik-titik adalah, nah rumus dari geometri tak hingga itu adalah S tak hingga sama dengan A per 1 min R, di mana A adalah suku pertama dan R adalah rasio. Satu suku dibagi suku selanjutnya. Cara mencari rasionya, di mana A-nya itu adalah 3. Dan untuk mencari rasionya yaitu 3 dikalikan berapa sehingga nanti sampai pada 3/2. Nah, 3 dikalikan 1/2 hasilnya itu 3/2. Jadi rasionya adalah setengah. Nah, langsung sama dengan 3/1 dikurangi 1/2 sama dengan 3/1 setengah sama dengan, ini kita balik, 3 dikali 2/1. Nah, 3 dikali 1 sama dengan 6, dibagi 1 tetap 6. Dan jawabannya adalah A. Baik, sekarang nomor 18. Pak Ahmad menabung di bank sebesar 10 juta ribu rupiah dengan bunga majemuk 3% per 3 bulan. Besar uang tabungan Pak Ahmad selama 1 semester. 1 semester ini setengah tahun, yaitu 6 bulan. Jika selama waktu tersebut ia tidak menambah dan mengurangi, tabungan miliknya adalah, nah, kita menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu secara manual. Yang kedua yaitu dengan menggunakan rumus bunga majemuk. Nah, kita menggunakan cara yang pertama dulu, yaitu 10 juta kita tulis dulu, lalu bunganya berapa? 3/100, 3%.
per 3 bulan. Sedangkan di sini ada 1 semester yaitu 6 bulan. Jadinya di sini ada dua kali pengoperasian. Jadinya 3/100 dikali 10 juta ribu rupiah. Nah, hasilnya itu berapa? 10 juta, ini kita hilangkan dulu nolnya 2, dan 100 ini juga, 10 juta dibagi 100, hasilnya 100 ribu rupiah, jadinya 3 dikali 100 ribu rupiah. Dan itu hasilnya adalah 300 ribu rupiah. Nah, di sini 10 juta itu ditambahkan 300 ribu rupiah, jadinya 10 juta 300 ribu rupiah. Lalu kita bereskan lagi, yaitu 3/100 dikali 10 juta 300 ribu rupiah, itu hasil barusan. Sama 10 juta 300 dibagi 100 lalu dikalikan dengan 3, dan hasilnya adalah 309.000. 10 juta 300 kita tambahkan dengan 309.000, hasilnya adalah 10 juta 609, dan itu A. Kedua yaitu menggunakan rumus bunga majemuk, di mana tabungan setelah N sama dengan tabungan awal buka kurung 1 ditambah bunga majemuk tutup kurung pangkat N, di mana tabungan awalnya adalah 10 juta ribu rupiah, buka kurung ditambahkan 1, bunga majemuknya adalah 3/100 didesimalkan menjadi 0,03, dan N-nya itu berapa kali dia mendapatkan bunga majemuk. Nah, di sini kan ada 1 semester ada 6 bulan. Berarti dia mendapatkan 2, yaitu per 3 bulan. Jadinya dia mendapatkan bunga majemuk 2 kali. Lalu 10 juta dikalikan dari hasil penjumlahan dan perkalian dari 1 ditambah 0,03. Nah, itu adalah hasilnya kan 1,03. Itu dikalikan 2 kali. Dan itu hasilnya yaitu 1,0609. Hasilnya adalah 10.609.000 rupiah. Oke, selanjutnya yaitu tentang limit fungsi aljabar, di mana X mendekati 3 dari X pangkat 2 dikurangi X min 6 per X pangkat 2 min 5X ditambah 6. Untuk langkah pertama itu kita masukkan dulu nilai X-nya untuk mengetahui apa ini bentuk tentu atau bentuk tak tentu, yaitu 3 pangkat 2 hasilnya 9 dikurangi 3 dikurangi 6 per 3 pangkat 2 9 dikurangi 5 dikali 3 15 ditambah 6, jadinya 9 dikurangi 9 0, dan 9 dikurangi 15 min 6 ditambahkan 6 0 juga, dan ini adalah bentuk tak tentu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita turunkan. Caranya menurunkan adalah X pangkat 2, X ini mengandung 1, jadinya 1 dikalikan pangkatnya yaitu 2, jadinya 2, dan pangkat 2 ini dikurangi 1, jadinya 2 dikurangi 1, 1, dan tidak usah ditulis, dan menjadi 2X. Lalu X-nya itu mengandung 1, jadinya turun 1. 6 ini tidak usah diturunin, tidak ada X-nya, jadinya 2X min 1 per 2X min 5. Limit X-nya ini kita masukkan 3, jadinya 2 buka kurung 3 dikurangi 1 per 2 buka kurung 3 dikurangi 5 sama dengan 2 kali 3 6 dikurangi 1, 2 kali 3 6 dikurangi 5, 5 per 1 sama dengan 5, dan jawabannya adalah E. Nomor 21, turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 2x min 3 per min x min 1 adalah, nah cara menurunkan bentuk pembagian pecahan itu yaitu U per V, turunannya adalah U aksen V dikurangi U V aksen per V pangkat 2. U-nya ini adalah 2x min 3, turunannya yaitu U aksennya adalah 2, dan V-nya X min 1, turunannya V aksennya sama dengan min 1. Nah, U aksennya sama V aksennya kan sudah diketahui. Sekarang kita langsung ke rumusnya, yaitu yang barusan sudah dibahas. F aksen X sama dengan U aksen. U aksennya yaitu 2 buka kurung V. V-nya adalah min X min 1 dikurangi U. U-nya yaitu 2X min 3.
V aksennya yaitu min 1. V pangkat 2, V-nya itu adalah min X min 1 pangkat 2. Nah, sekarang kita kalikan semua. 2 dikalikan min X sama dengan min 2X. 2 dikalikan min 1 sama dengan min 2. Dan di sini min dikali min kan positif. Jadi di sini kita tulis positif aja. Dan satunya diganti positif. Jadinya 2X dikalikan 1, 2X. Min 3 dikalikan 1, min 3. Ini yang sama kita coret, yaitu min 2X ditambah 2X 0. Jadinya kita coret. Jadinya nanti itu min 2 dikurangi 3, yaitu min 5 per X plus 1 pangkat 2, yaitu A. Selanjutnya yaitu integral, kebalikan dari turunan. Hasil dari integral 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 ditambah 4x min 5 dx. Integralnya itu berapa? Yaitu pangkat 3 ini ditambah 1 sama dengan 4, lalu 2 dibagi 4, hasilnya adalah 1 per 2. Dikurangi 9x pangkat 2. Pangkat 2 ditambah 1 yaitu 3. Lalu 9 dibagi 3 hasilnya 3. Ditambah 4x. X ini mengandung pangkat 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Jadinya 2x pangkat 2. Min 5. Kalau 5 ini ditambahkan x. Jadinya min 5x lalu ditambah c. Dan jawabannya adalah D. Oke, selanjutnya nomor 28 yaitu diagonal ruang. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 akar 6 cm. Jarak dari titik-titik A ke titik G adalah. Nah, kita buat gambarnya dulu, gambar kubus. Oke, kita sudah dapatkan. Nah, jarak dari titik A ke titik G ini adalah diagonal ruang, di mana triknya itu diagonal ruang sama dengan rusuk dikali akar 3. Rusuknya di sini adalah 8 akar 6. Jadi 8 akar 6 dikali akar 3. Akar 6 dikali akar 3 hasilnya itu akar 18. 18 ini 9 dikali 2. Dan sama dengan 8 dikali 3 akar 2. 8 kali 3, 24. 24 akar 2 dan jawabannya adalah E. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Desa E 81 derajat, desa D 63 derajat, desa C tidak diketahui, desa B 72 derajat, desa A 90 derajat yaitu siku-siku. Diagram lingkaran di atas menunjukkan banyak siswa lulusan SMP dari 5 desa yang melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Jika total lulusan SMP dari kelima desa tersebut adalah 20.000 siswa, banyak lulusan SMP dari desa C yang melanjutkan ke tingkat SMA adalah. Nah, ini kita jumlahkan semuanya. 90 derajat dijumlahkan 81 dijumlahkan dengan 63 ditambah 72. Dan hasilnya adalah 306, di mana seluruh lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadinya 360 derajat dikurangi 306 untuk mengetahui berapa derajat desa C. Dan hasilnya adalah 54 derajat. Jadi desa C adalah 54 derajat. Cara mencarinya bagaimana? Yaitu 54 derajat dibagi 360 derajat. Di sini kan disebutkan semua dari kelima desa tersebut adalah 20.000. Jadinya kita memakai 360 derajat. 54 derajat per 360 derajat ini kita bagikan 18. Jadi hasilnya 54 dibagi 18 360 dibagi 18 yaitu 20 dan dikalikan 20.000. 20.000 dibagi 20 hasilnya adalah 1000. Jadinya 3 dikali 1000 yaitu 3000 dan jawabannya adalah B.
Nomor 33, tersedia angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 yang disusun menjadi suatu bilangan. Banyak susunan bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berbeda, dan angka terakhir harus bilangan ganjil adalah, ini kan terdiri dari 4 angka yang berbeda. Jadinya di sini kita menggunakan pengisian tempat. Itu seperti ini ya. Ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dan angka terakhir harus bilangan ganjil, di mana bilangan ganjilnya yaitu 1, 3, 5, dan 7. Jadi ada 4. Di sini satuan kita isi 4. Dan di ribuan ini kita isi 7 dikurangi 1, 6. Nah, kita isi 6. Soalnya satunya kan sudah diambil dari satuan. Di sini kan yang terdiri dari 4 angka yang berbeda. Lalu di ratusan 5, karena sudah diambil satuan sama ribuan, jadinya dikurangi satuan dan ribuan 5. Dan di puluhan 4, kan 7 dikurangi 3, satunya yaitu satuan, 2 yaitu ribuan, dan di ratusan dan di puluhannya yaitu 4, tersisa 4. Nah, lalu ini semuanya kita kalikan. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 4. 6 kali 5 30, 30 dikali 4 120, 120 dikali 4 480. Dan jawabannya adalah C. Nomor 35. Sebuah keranjang berisi 6 bola kuning dan 5 bola hijau. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 4 bola kuning dan 2 bola hijau adalah, nah ini adalah peluang. Kita memakai kombinasi, di mana bola kuning ada 6, terambil 4, jadinya kombinasi 6 terambil 4, bola hijau 5 terambil 2, kombinasi 5 terambil 2, dan keseluruhannya itu 6 ditambah 5 11, jadinya kombinasi 11 terambil 6, sama dengan kombinasi 6 terambil 4, yaitu 6 faktorial, 6 dikurangi 4, 2 faktorial, dan dimasukkan dikali 4 faktorial. Dan kombinasi 5 terambil 2, 5 faktorial, 5 dikurangi 2 yaitu 3 faktorial dikali 2. Lalu 11 kombinasi 6, 11 faktorial, 11 dikurangi 6 yaitu 5 faktorial dikali 6 faktorial. Sama dengan, nah 6 faktorial ini 6 dikali 5 dikali 4 berhenti di 4 faktorial. Lalu 2 faktorial dan 4 faktorial dikali 5 faktorial, 5 dikali 4 dikali 3 faktorial, bagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Lalu 11 faktorial yaitu 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial, berhenti di 6 faktorial. 5 faktorial ini 5 dikali 4, 3, 2, dan 1, 6 faktorial tetap. Lalu 4 faktorial ini kan sama dengan ini, jadinya kita coret. Lalu 6 faktorial dibagi 2 yaitu 3 faktorial. 3 dikali, dan 3 faktorial ini sama dengan 3 faktorial, yaitu kita coret. 4 dibagi 2, 2. Lalu 11 faktorial, 10 dibagi 5 yaitu 2, dan 2 dibagi 2, 2, 0, 0. 9 dibagi 3, 3. 8 dibagi 4 yaitu 2. Nah ini kan tinggal 11, 2, 3, sama 7. Jadinya 11 dikali 7, 77, dikali 3, dan dikali 2. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 10 dibagi 2, 5. Dan di sini 5 dikali 5, 25 per 77. Jadi jawabannya adalah B.